Sementara itu pemirsa, sakit hati diejek saat kalah tanding voli, seorang siswa SMP di Garut, Jawa Barat membunuh temannya sendiri. Jasad korban ditemukan warga di Sungai Cimanuk dengan kondisi mengenaskan. Inilah video amatir saat warga menemukan jasad AG, bocah laki-laki 13 tahun di Sungai Cimanuk, Blok Lewi Harus, Kampung Babakan Serang, Desa Cibiuk Kaler, Garut, Jawa Barat. Saat ditemukan, kondisi jasad korban mengenaskan. Dari hasil penyelidikan, AG ternyata tewas dianiaya teman sebayanya yang sakit hati diejek saat kalah dalam pertandingan bola voli. Dari kasus ini, polisi menyita 1 pisau cutter lipat dan pakaian milik korban. Sakit hati ya dari bercandaan dari antara mereka sendiri akibat bermain. Mereka tersesama teman bermain voli dan secara tidak terima ya karena mungkin ada beberapa yang mengenai muka wajah dari anak tersebut sehingga menimbulkan dendam dan membawa sebilah cutter yang cutternya tersebut berdasarkan hasil keterangan dilarutkan di sungai. Atas perbuatannya, pelaku yang masih di bawah umur ini diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ya, untuk mengetahui apa motif dari pelaku melakukan hal tersebut, apakah karena sakit hati atau ada masalah lainnya, kami akan gali siang hari ini bersama dengan Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Ari Rinaldo. Baik, selamat siang Pak Ari. Selamat siang Mbak Deta dan Mbak Fani. Baik Pak Ari. Siang juga untuk kita di studio. Baik Pak Hari, setelah melakukan rangkaian penyelidikan, sebenarnya apa yang menjadi penyebab pelaku melakukan hal tersebut? Apakah benar murni salah hati atau sebelumnya memang sudah ada masalah yang mungkin terjadi berulang kali? Baik Mbak, terima kasih. Ini berawal dari ditemukannya jenazah tanpa identitas di Sungai Cimanuk, Kecamatan Cibiuk. Habis itu kami membawa korban ke rumah sakit dan dilakukan identifikasi bahwa diumumkan di Babinkamtibmas dan didapat bahwa ada ibu yang kehilangan anak, dan kita bawa ibu ini untuk memastikan bahwa ini adalah anak. Setelah sampai di rumah sakit bahwa dipastikan itu adalah kandung dari ibu itu, dan setelah kita cek melalui identifikasi ada tanda-tanda kekerasan, langsung hari itu juga kita bawa ke Bandung untuk ke Rumah Sakit Sartikasi Polri dan dilakukan otopsi di sana. Dari hasil otopsi itu kita dapatkan bahwa ada tanda-tanda kekerasan sayatan di leher korban. Nah, kita langsung mendatangi TKP awal yang di Lewigong dan kita panggil siapa-siapa saja yang bermain terakhir, yang melihat korban terakhir pada saat itu dilakukan pemeriksaan. Dan ternyata yang terakhir itu adalah teman-teman sebaya korban, dan dinampingi oleh orang tua. Kita minta keterangan di kantor dan didapatkan hasil bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yang menjadi tersangka adalah merasakan sakit hati karena dipukul pakai bola voli pada saat main voli mengenai mukanya sebanyak 3 kali. Nah, berdasarkan itu anak yang berhadapan dengan hukum ini merasa kesal, terus mereka masih bareng-bareng bertiga menaruh bola ke rumah anak yang berhadapan dengan hukum ini, dilanjutkan mandi di sungai. Nah, pada saat mandi di sungai ini yang sebelumnya sudah membawa cutter dari rumahnya, pada saat mandi di sungai disitulah dilakukan penganiayaan. Gitu Mbak. Jadi pelaku memang sudah merencanakan sebelumnya, dan pasal yang dikenakan untuk pelaku sendiri ya pasal pembunuhan berencana? Iya betul Mbak, sudah direncanakan. Baik, Pak Ari, ada berapa jumlah pelaku yang berhasil ditemukan dalam proses penyelidikan ini Pak? Apa seorang atau justru ini dilakukan secara berkelompok? Pelakunya tunggal Mbak, 1 orang, anak di bawah anak yang berhadapan dengan hukum, si umur 12 tahun. Itu teman bermain korban. Oke. Hanya 1 orang saja pelakunya. Dari hasil pemeriksaan polisi, Pak Ari, sampai diketemukannya pelaku ini siapa, bagaimana proses investigasinya?
Jadi proses investigasinya setelah saya sampaikan tadi bahwa pada hari yang sama kita langsung membawa otopsi. Dari otopsi lah kita dari keterangan dokter pada saat otopsi yang didampingi oleh anggota memberitahukan kepada kita bahwa ini luka yang didapat oleh korban adalah luka sayatan pada intinya luka dari benda tajam yang disengaja. Lukanya rapi dan beraturan. Sehingga dari keterangan itu kita langsung di sini menentukan tim untuk melaksanakan pengecekan TKP. Setelah kita kumpulkan orang-orang yang terakhir dengan korban, akhirnya kita bawa ke kantor dalam 1x24 jam. Kita dapatkan pelakunya adalah anak yang berhadapan dengan hukum umur 12 tahun. Gitu, Mbak. Oke. Baik, kalau kita lihat dari kondisi psikologis dari pelaku sendiri ini, apakah memang ada masalah atau seperti keluarganya bermasalah sehingga ini memicu dari pelaku ini cenderung temperamen seperti itu? Itu kami serahkan kemarin Mbak ke dalam didampingi juga oleh KPAID, TP2, TP2A, sehingga didampingi oleh psikolog juga. Untuk sehari-harinya seperti apa, ya ini memang lagi kami dalami juga bergabung dengan KPAID dan TP2, TP2A yang intens mengawasi terhadap perlindungan anak. Gitu. Baik, kita tunggu seperti apa perkembangan dari proses penyelidikan dan kasus ini secara keseluruhan. Tapi sebelumnya Pak Ari Rinaldo, terima kasih atas waktunya dalam iNews siang hari ini. Salam sehat selalu, sampai jumpa.